Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali mengikuti ibadah online dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Mari saat ini kita siapkan hati kita berdoa sebelum memulai ibadah. Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur, terima kasih atas kasih-Mu yang tak bersudahan. Untuk seminggu hari ini kami selalu diberikan kesehatan, diberikan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa memulai ibadah online lagi Tuhan. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan Yesus, dan sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan dosa cita bagi Dia, karena Dia hebat, Dia yang dahsyat, amin. Haleluya. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Boom, boom, dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Boom, boom, dahsyat lawatan-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Boom, boom, dahsyat lawatan-Mu, tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Haleluya. Kami kembali mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah online GBI CRC setiap hari Minggu di channel City Restoration Center, yang linknya akan kami bagikan juga melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dan kontrak gedung bisa dimasukkan ke rekening berikut.
Mari saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama supaya Tuhan menuntun untuk sebentar kita mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami kembali ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih dan segala pujian hormat bagi nama Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus kalau saat ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Ibadah online ini Tuhan sertai kami dari awal sampai pada akhirnya. Taruh hamba-Mu di belakang-Mu, bicara kepada kami Tuhan. Dan kami akan sambut firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Sampurasun. Ya. Puji Tuhan kalau kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan kita akan bacakan firman Tuhan ini. Dan di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 ya. Di sini dikatakan kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ya harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian baca firman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membahas saat ini pertama tentang judul firman Tuhan tentang berkat. Nah, siapa yang tidak perlu berkat? Ada yang menarik dari tadi pembacaan firman Tuhan, yaitu di ayat 9b-nya yang mengatakan seperti ini. Dan kamu memberkati, untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya. Jadi sekali lagi saya akan baca ini. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk menerima atau memperoleh berkat. Nah, sudah dikasih Tuhan, inilah yang sebenarnya yang dicari oleh setiap orang percaya, yang punya pengharapan. Karena berkat dari Allah itu sangat berbeda. Karena ada dua berkat, ada yang dari duniawi atau dari surga yang Tuhan punya atau Allah punya. Berkat yang dari Allah jelas, ya berkatnya tidak masalah material saja atau keuangan saja, tapi dia akan memberikan beberapa macam berkat. Itu pertama yang Tuhan kasih adalah kedamaian, ketenangan, keselamatan, sukacita, bahkan lebih dari itu kemuliaan sampai masuk kerajaan surga. Itulah yang Tuhan berikan bagi setiap orang-orang yang percaya. Tapi kita lihat banyak orang-orang yang anak-anak Tuhan pun mencari uang, tapi kadang-kadang salah kaprah karena ingin kaya, apapun ditempuhnya seperti itu. Nah, ada tertulis, saya teringat tertulis dalam kitab Amsal ayat 10, kitab Amsal pasal 10 ayat 22 yang berbunyi seperti ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, itulah berkat yang Tuhan berikan, memberikan kekayaan. Tapi bukan yang kita cari atau dengan susah payah kita. Banyak orang cari dengan setengah mati, mungkin dengan masalah-masalah karena keinginan duniawi, keinginan sehingga ingin menjadi kaya. Dengan cara apapun dia tempuh. Sebetulnya Tuhan tidak inginkan seperti itu. Nah, karena itulah kita akan bahas firman Tuhan ini, ada 3 hal yang penting dari apa yang kita akan sama-sama baca supaya kita dapat berkat itu, berkat yang dari Allah. Apa 3 hal itu? Adalah 3M ya. Yang pertama M ya, menjaga lidah, itu yang pertama, atau perkataan. Yang kedua adalah menjauhi yang jahat ya. Itu yang Tuhan inginkan seperti itu, menjauhi yang jahat. Ya. Dan yang ketiga, ada hal yang perlu kita lihat di sini. Yang ketiga adalah tentang masalah mencari dan mendapatkan perdamaian. Jadi mencari dan mendapatkan perdamaian seperti itu. Nah, kita lihat dalam hal ini. Yang pertama kita akan bahas menjaga lidah atau perkataan.
Nah, kalau ingin berkat yang dari Allah punya ya tentunya. Tapi kalau ingin berkat dari dunia ini mungkin orang cari seperti apa. Tapi kita lihat apa yang terjadi selama ini, orang dengan susah payah mencari, mungkin menjadi artis atau segala sesuatunya karena ingin kaya. Tapi kita lihat kemarin ada artis yang meninggal ya, langsung meninggal. Itu siapa namanya tuh yang meninggal? Ada banyak artis yang meninggal tiba-tiba karena kecapean, karena ingin kaya dalam hal ini. Kita lihat di TV kadang-kadang diperlihatkan hanya kekayaan artis-artis ya. Dalam keluarga kayaknya seperti apa ya, sangat disayangkan. Itu adalah hukum dunia ini. Tapi mari kita mau sama-sama kita cari berkat yang dari Allah supaya keluarga anak cucu kita perkasa di muka bumi ini. Itu yang kita harus cari ya. Yang harus kita cari bukan saja hanya karena ketenaran atau karena ingin kaya tadi atau kesuksesan, tapi yang lebih penting adalah nilai ya. Nilai ini yang Tuhan rindukan ya. Memiliki nilai, bukan memiliki kekayaan dan atau kesuksesan atau keberhasilan, tapi nilainya yang paling penting. Nah, tadi menjaga lidah ya, perkataan. Di 1 Petrus 3 ayat 10 ya, yang tadi yang kita sudah baca, ayat 10-nya bunyinya seperti ini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, dalam hal ini kita harus jaga lidah. Kita tahu ya kalau masalah lidah. Ya, seperti apa yang ditulis dalam Yakub ya, Yakobus 3 ayat, banyak tuh ayatnya bisa dibaca seluruh pasal ya. Di sana ditulis dengan jelas ya di Yakobus 3 ini, tapi kita mau melihat ya bersama-sama bagaimana kita menjaga lidah ini atau mulut ini. Karena memang banyak orang tidak tahan ya. Atau karena sedikit masalah persoalan, wah langsung ya kata-kata 1000 kata keluar. Ya tidak bisa ditahan. Nah, kita lihat lidah ini adalah lidah yang paling kecil di antara tubuh kita. Tapi dia menguasai semuanya. Lidah ini seibarat apa yang dikatakan Yakobus ya, di 3 ayat ke-5 di sini ditulis. Lihat, adalah suatu anggota kecil dari tubuh kita tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya. Kalau kita baca selanjutnya ada beberapa contohnya seperti api yang kecil ya, tapi dia bisa membakar hutan yang besar. Nah, termasuk lidah kita. Bahkan ditulis kalau ayat berikutnya di Yakobus tadi ya. Nah, kapal itu dapat dikuasai oleh jurumudi atau setir yang kecil. Jurumudinya kecil ya. Atau setirnya itu kecil, tapi kapal yang besar ini bisa diatasi dengan. Nah, ini salah satu yang tadi dikatakan menjaga lidah atau menjaga mulut, atau dikatakan singkatan jamu lah, jaga mulut. Ya. Nah, ini yang sering kali tidak bisa dipertahankan karena lidah, karena ingin kekayaan, akhirnya coba-coba menipu dengan dalih tadi dikatakan berbicara karena ingin sesuatu hal membohong ya. Banyak orang selalu membohong dengan hal-hal seperti itu tadi. Masalahnya lidah. Nah, akhirnya juga banyak orang menjadi bertengkar karena tidak mau kalah dan segala satu hal. Ya, lidah ini yang bicara, ya, tidak mau kalah. Nah, dikatakan jadi dengan jelas demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil. Nih, kalau kita baca di sini dikatakan Yakobus 3 ayat 5 tadi, ya saya tuntaskan. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Itu dalam Yakobus 3 ayat 5. Jadi kita lihat dalam hal ini dengan lidah bisa jadi juga perang dunia ketiga ya. Dengan lidah kalau kita lihat antar negara ini juga berbahaya. Ya, karena lidah bisa menguasai segala, bahkan bisa membuat satu hal yang besar. Bahkan dengan lidah juga kita dapat memuji Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dengan lidah juga bisa menggemparkan kerajaan surga. Kalau kita dengan benar digunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, masih dalam menjaga lidah, ya kita lihat di sini ada yang menarik ya dalam hal menjaga lidah tadi. Di dalam 3M tadi, M yang pertama menjaga lidah, ini harus hati-hati. Dan banyak hal karena bicara kan tidak mau kalah, tidak apapun itu lidah berbicara berputar-putar ya. Kadang-kadang juga seperti bimoli ya. Bimoli adalah singkatan dari bukan minyak ya, tapi bibir monyong. Itu bimoli ya. Di tanah itu yang dikatakan sampai
Ya, bicara seperti itu karena masalah lidah tadi. Nah, kita lihat intinya dalam hal ini. Bagaimana seperti Amsal 18 ayat 21 mengatakan seperti ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, karena itu jaga mulut kalau mau diberkati yang dari Allah. Jadi jelas ya, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Nah, tadi dikatakan tentang kita dipanggil untuk memberkati dan diberkati. Nah, berarti lidah ini digunakan dengan baik ya, supaya bisa memberkati orang dan kita pun diberkati oleh Tuhan. Karena itulah supaya semua orang percaya dipanggil Tuhan akan diberkati. Karena apa? Untuk memberkati. Ya, nah jadi jangan cari kekayaan dengan cara apapun akhirnya yang di luar dari kehendak Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah berkat yang Tuhan kasih. Karena jerih payahmu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi yang membuat kaya adalah berkat yang dari Tuhan. Seperti tadi dikatakan dalam pemazmur tadi. Nah sekarang yang kedua. M yang kedua adalah menjauhi yang jahat. Ya, atau perbuatan. Tadi lidah adalah mulut. Ya. Nah sekarang perbuatan. Nah perbuatan itu juga dikatakan banyak dalam firman Tuhan. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah karena itu kita harus dengan baik. Karena itu ditulis dalam 1 Petrus 3 ayat yang 11a-nya ya. Ayat 11a. Jadi kita udah masuk dalam 10 yang 11 tapi bagian A. Yang berbunyi demikian. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Nah jadi melakukan yang baik. Jadi perbuatan ini harus dikasih lihat. Bagaimana kita praktikkan di lapangan. Bagaimana kalau kita pelayan Tuhan. Ya kita belajarlah. Melakukan dengan baik sebagai pelayan Tuhan. Kalau kita jemaat melakukan sebagai jemaat Tuhan harus taat dan seperti apa yang dikatakan di dalam hal pemimpinnya. Nah baik pelayan Tuhan juga harus berbuat dengan baik, harus berbuat dengan apa mungkin harus waktu yang tepat dan segala sesuatunya apa yang diperintahkan dan kita harus lakukan dengan baik. Itu dilakukan perbuatannya. Jadi lakukan seperti itu. Nah dalam hal ini dikatakan juga apa yang kita berbuat sangat berpengaruh dengan apa yang kita terima. Pepatah mengatakan ya. Jadi jelas memang sangat berpengaruh. Jadi apa yang kita perbuat kita akan terima itu pasti. Kalau ya hukumnya beginilah, hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam kita akan menikmati buahnya. Nah kalau kita tanam perbuatan yang jahat tentu akan menikmati buah yang jahat. Ya, nah itu yang harus hati-hati. Istilahnya adalah tabur tuai. Nah, Galatia 6 ayat 7. Demikian mengatakan seperti ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Ya, saya sering bilang ya ke orang-orang di daerah, di desa, di Jimas. Saya bilang harus tanam yang baik. Karena harus hati-hati dalam hal itu. Karena kalau kita tanam yang baik, kita akan memetik buahnya. Dan itu semua adalah hukumnya tabur tuai. Jadi berjalanlah menurut kehendak Tuhan. Tentang berkat pun Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah yang terakhir, ya, yang kita katakan di M ketiga seperti itu. Tapi sebelumnya di Yesaya 16 ya, yang masih dalam M yang kedua tadi, mengatakan seperti ini. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Nah, kalau kita bisa tadi melakukan seperti yang apa yang dikatakan, kalau kita ingin kaya di dalam Tuhan atau berkat yang dari Allah itulah yang membuat kita kaya, nah kita harus menjalankan tadi M yang kedua tadi tentang perbuatan ya. M yang ketiga dikatakan mencari mendapatkan perdamaian. Nah, atau pikiran ya. Nih kita harus memiliki pikiran atau perdamaian. Nah, ini yang dikatakan di 1 Petrus 3 ayat ke 11b-nya ya, ayat ke 11b-nya. Sini dikatakan ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, di bawah kolong langit ini sulit mencari kedamaian, jelas ya. Kalau untuk cari kedamaian mungkin susah ya di atas muka bumi ini. Tapi itulah yang Tuhan berikan bagi kita kalau kita mau mencarinya. Karena kedamaian tidak, kadang-kadang rumah tangga belum tentu ada kedamaian ya. Tapi kalau kita mencarinya bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik seperti itu. Nah karena itu sudah dikasih Tuhan bahwa
sekali lagi di dalam menggunakan perdamaian ini kita harus hati-hati ya. Kenapa? Kita harus bisa berbuat damai untuk semua orang ya. Di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Nah, saya bacakan supaya kita ini sesuai menurut firman Tuhan, bukan kata saya tapi kata firman Tuhan. Yang pertama dikatakan seperti ini, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan bertolak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ya, inilah orang-orang akhir zaman. Kita lihat sekarang ini zaman gadget ya. Orang lebih cenderung melihat gadget daripada firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu atau so tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Minggu lalu sudah disinggung ya. Disinggung ya, dalam ibadah minggu lalu. Yang Ibrani 14 ayat 12 itu yang dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya. Itu memang sangat dipentingkan di yang ketiga tadi. Kalau kita ingin melihat Tuhan tentunya, ya, karena orang yang punya damai, memiliki damai, dia akan melihat Tuhan, dia akan bersama Allah. Nah, dikatakan di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin, saudara ya. Nah, 3M tadi, menjaga lidah, menjauhi yang jahat, mencari dan mendapatkan perdamaian. Ya, ini perlu sekali bagi setiap orang-orang percaya atau anak-anak, apalagi di masa pandemi ini, masa yang sulit. Ya, tapi kita jangan lupa ya, bagi setiap orang-orang percaya. Tapi sebenarnya saya ingin beritahukan, tidak saja di orang-orang percaya, tapi Tuhan sebenarnya terus menjelajah mata Tuhan, mata Allah mencari orang-orang bukan yang percaya. Mungkin banyak orang percaya, tapi yang dapat dipercaya. Ini maksudnya. Nah, orang yang dapat dipercaya inilah akan memberikan berkat itu, supaya dia bisa memberkati yang lain. Karena itulah Tuhan panggil. Tadi dikatakan kita dipanggil untuk menerima berkat, untuk memberkati. Nah, tadi masalah 3M tadi ya kita sudah bahas dengan baik. Tadi saya sengaja mau baca-baca ayat supaya saudara bisa baca kembali di rumah. Apa yang harus dilakukan supaya mendapat berkat Tuhan. Nah, jangan sampai kita mencari sendiri. Karena kita lihat sekarang banyak orang-orang yang mengejar kekayaan, tapi di akhir hidupnya apa yang terjadi. Ya. Kalau melihat hari-hari yang baik bagi kita untuk hari esok yang baik. Tadi firman Tuhan katakan dengan jelas. Ya. Bahwa kita harus memiliki 3M tadi. Untuk melihat hari esok, hari-hari yang baik. Ya. Nah, demikian firman Tuhan yang saat ini kita bahas bersama-sama. Ya, yang tadi kita sudah tahu tentang berkat ini. Pasti orang mencari berkat. Kadang-kadang ada orang bilang, Pak, saya sudah, karena firman Tuhan, cari dulu kerajaan surga. Nah, saya sudah berdoa. Nanti semuanya akan ditambahkan, tapi saya nggak dapat berkat apapun. Ya. Tapi sayang, saya bilang, bukan itu, bukan hanya melakukan itu hanya mencari, berdoa, membaca firman. Tapi adalah 3M ini yang perlu ya, melakukannya dengan baik. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, Sungguh besar. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa supaya Tuhan menyertai dengan tentang masalah tentang berkat tadi. Supaya Tuhan juga ada bersama kita, memberkati usaha kita, memberkati rumah tangga kita, memberkati apapun yang kita lakukan baik dalam pelayanan kita. Kembali Bapa di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Kalau kami telah mendengarkan sebagian firman Tuhan yang menjelaskan tentang masalah berkat, bukan karena usaha kami, tapi berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menjalankan 3M ini Tuhan. Untuk menjaga lidah kami Tuhan. Untuk melakukan perbuatan iman. Itu melakukan dengan baik ya Tuhan. Mencari pendamaian Tuhan.
Kami untuk memberikan kedamaian. Inilah yang kami rindukan. 3M tadi Tuhan. Supaya kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami. Ada bersama dengan kami Tuhan. Untuk menjalankan apa yang harus kami lakukan. Terlebih dalam masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih yang ucapan syukur. Dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari sudah dikasih Tuhan, kita akan mengadakan tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah tangan yang mengadai ini kan selalu berhasil. Apapun yang kau kerjakan akan selalu naik dan naik lagi. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studi pelajaranmu, diberkati apapun yang kau rindukan, diberkati kesehatannya. Dan lebih jauh, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Maranatha, di mana Tuhan menjemput kami semua masuk ke dalam kerajaan surga tanpa kecuali. Dalam nama Yesus kami ucapkan syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Demikian ibadah online kita pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan tetap bersukacita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.